Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yana Gumilar. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan rencana bisnis dalam mata kuliah motivasi kewirausahaan. Oke, ini adalah biodata singkat saya. Nama lengkap Yana Gumilar, sering dipanggil Anai. Saya lahir di Sumedang 10 April 1997. Dan agama tentunya agama Islam. Dan di pendidikan awal, saya di SD Negeri Licin. Dan selanjutnya di MTSN Negeri Sumedang. Dan di SMK Informatika Sumedang. Untuk karir profesional saya di bidang dalam berbisnis gitu, saya pernah berternak ayam broiler atau ayam sayur. Waktu itu pas saya awal-awal keluar sekolah, tepatnya sih ini adalah usaha bapak saya gitu ya, namun saya yang mengelolanya gitu. Awal-awal periode sih aman-aman saja gitu ya, untung ya adalah lumayan gitu kan. Nggak bertahan lama, kurang lebih dari 5 periode berjalan. Awal-awal mulai usaha sih lancar-lancar saja, namun setelah cuaca tidak menentu sih, nah di situ usaha saya mulai goyang gitu. Banyak ayam-ayam yang mati secara bergantian gitu. Nah di situ usaha saya selesai karena takut rugi besar gitu kan. Jadi saya berhenti dulu deh sampai sekarang. Yang penting balik modal aja dulu kan. Balik modal itu juga udah alhamdulillah gitu kan. Oke, next. Dan ini adalah rencana bisnis produk saya, yakni nasi goreng sekui. Barangkali di sini atau yang menonton video ini belum ada yang tahu gitu ya apa itu nasi goreng. Oke, jadi nasi goreng merupakan salah satu makanan khas dari Indonesia ya, yakni berupa nasi yang digoreng dan diaduk dalam minyak goreng, margarin ataupun mentega atau apalah, yang biasanya ditawahan kecap manis, bawang merah, bawang putih, lada, bumbu-bumbu lainnya seperti telur, daging ayam, sosis, bakso, sayuran, dan kerupuk. Usaha ini dipilih karena memiliki prospek usaha yang lumayan menjanjikan sih kalau menurut saya, karena makanan ini menjadi favorit bagi produk Indonesia, dan tidak hanya masyarakat Indonesia, bahkan luar negeri pun menyukai makanan ini gitu. Dan sekarang ini cukup menjanjikan gitu, hanya dengan teknologi dan peralatan yang sederhana, dan seorang pun dapat gitu melakukannya. Dan untuk pengemasan, saya menggunakan kotak nasi kertas gitu ya, seperti yang ada di layar, dengan ukuran yang lumayan besar, dengan panjang atasnya 22 cm, untuk lebar atas 13 cm, dan bawahnya itu 18 cm, dan lebar bawah 10 cm. Oke, selanjutnya di target pasar. Peluang pasar untuk produk yang berbahan nasi ini saya akui sih lumayan besar ya, melihat dari budaya masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang menjanjikan gitu kan. Selain itu, daya beli konsumen terhadap produk ini juga cukup bervariasi gitu ya, dari konsumen elit hingga konsumen yang menengah bawah. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harganya yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi.
Oke, kita lihat dari segmentasi pasar dari nasi goreng Sekui. Kalau dilihat dari geografisnya, yang pertama itu fokus pemasarannya di daerah perkantoran gitu kan, khususnya dekat dengan area-area pemasarannya itu di daerah perkotaan gitu maksudnya, dan khususnya dekat dengan area perkantoran, kampus, ruko-ruko, dan bahkan pasar itu sangat menjanjikan kalau menurut saya ya. Untuk segmentasi pasar lihat dari segi demografinya, tentunya dapat dikonsumsi oleh semua kalangan ya, mulai dari usia 6 sampai 70 tahun itu bisa, perempuan, laki-laki. Selain itu juga nasi goreng Sekui ini dapat atau layak dikonsumsi oleh semua umat beragama karena halal gitu kan. Untuk psikografisnya, nasi goreng Sekui ini ditunjukkan pada seseorang yang penggemar nasi goreng tentunya. Selain itu dapat melayani kalangan yang mencari makanan yang cepat saji dan mengenyangkan. Harga produk kami sangatlah terjangkau bagi kalangan menengah bawah ke atas. Oh sorry, menengah ke bawah gitu kan. Oke, next. Nilai jual dan keunggulan produk. Tentunya dari nasi goreng Sekui ini, yang pertama itu ada harga. Harganya itu mulai dari 15.000 sampai 18.000 ya. Untuk di daerah perkotaan sih kalau menurut saya worth it gitu kan. Nggak mahal banget, nggak terlalu murah gitu kalau di range gitu. Dan ini varian dari nasi goreng Sekui juga lumayan banyak sih, mulai dari topping spesial itu ada campurannya tuh mulai dari sosis, bakso, nugget, ayam suwir gitu, cuman 18.000 doang kok, murah kayaknya. Terus ada topping sosis, topping bakso, topping nugget, sama ini original ya, ayam suwir. Yang kedua itu adalah sehat dan bergizi. Oke, tentunya bahan-bahan yang kita gunakan tentunya dari bahan-bahan yang fresh gitu kan ya, mulai dari sayuran sampai daging, nasi itu semuanya dari bahan-bahan yang fresh. Yang ketiga itu ada tempat yang nyaman. Tentu bagi kalian yang suka makan langsung di tempat, di nasi goreng Sekui ini aman gitulah, nyaman. Tempatnya nyaman, bersih, terutama bersih lah. Tempat kami itu sangat bersih. Oke, ini ada biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap. Untuk bagi kalian yang ingin juga gitu berusaha gitu ya di bidang kuliner, terutama di bidang nasi goreng, terutama dalam nasi goreng, kalian boleh lihat ini ada list biaya-biayanya. Yang pertama ada gerobak, itu harganya 3 juta ya, satu buah. Dan sendok, piring, kompor, wajan, spatula, dan kursi. Kalau di total itu semuanya ada 3.972.000 ya. Ya hampir 4 juta lah. Oke, next. Nah, ini ada biaya variabelnya. Biaya variabel itu terdiri dari biaya bahan baku, bahan pendukung, dan tenaga kerja. Kalian bisa lihat sendiri listnya ada apa-apa aja, dan saya juga udah ditotalin semuanya, mulai dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lain-lain. Untuk jumlah biaya usahanya itu ada sekitar 8.135.500 ya.
Ini untuk modal awal. Modal awalnya 8.135.500. Oke. Oke, next. Dan ini kalau kita hitung rata-rata tamu per harinya gitu, 40 orang saja. Omset kotor kita itu rata-rata 600.000 loh. Kalau dikalikan per bulan, kita udah dapat omset kotornya 18 juta. Bahan baku per harinya itu 228.500 dikali 1 bulan 6.855.000. Dan sewa tempat atau per bulan 12 juta ya, untuk per tahunnya itu dibagi ya 12 juta dibagi 12 bulan. Jadi 1 juta per bulannya ya. Untuk gaji karyawan 3.600.000, listrik, ada telepon. Kalau di total semuanya 11.705.000 ya. Biaya biaya per bulan. Tadi kita dapat omset kotor 18 juta ya, dikurangi pengeluaran per bulan itu berapa? 11.705.000. Omset bersihnya sekitar 6.295.000 per bulan. Itu omset bersih. Kalau kita kalikan per tahun itu bisa 75.540.000 gitu. Oh ya. Dari perencanaan yang saya buat di atas, ternyata bisnis di bidang kuliner khususnya nasi goreng sangat membuahkan hasil ya. Dengan modal hanya 8.135.000, jumlah pengunjung restoran ya rata-rata per hari aja 40 orang gitu ya. Kita sudah dapat meraup keuntungan atau omset bersih per bulannya itu 6.295.000 ya. Dan omset per tahunnya dapat mencapai 75.540.000. Jadi dapat saya simpulkan usaha ini sangat mempunyai peluang yang besar dan sangat menjanjikan. Oke, nasi goreng sekui. Oke, terima kasih dan sekian presentasi saya mengenai perencanaan bisnis yang saya ingin lakukan gitu. Ya mudah-mudahan usaha saya ini tercapai gitu ya. Ya saling mendoakan saja ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.